Shalom jemaat Tuhan, kabar baik untuk saudara. Gereja Maranatha akan melaksanakan ibadah onsite atau ibadah tatap muka pada bulan Juli. Bagaimana cara kita dapat mengikuti ibadah onsite? Syarat untuk mengikuti ibadah onsite adalah sebagai berikut. Saudara adalah jemaat dengan range usia 12 hingga 60 tahun. Saudara hadir dalam kondisi sehat. Dan bagi yang sakit, saudara dapat mengikuti ibadah online di rumah. Suhu badan tidak lebih dari 37 derajat Celcius. Telah mendaftar dan mendapat nomor kursi. Untuk pendaftaran akan kami informasikan 1 minggu sebelumnya. Dan berikut adalah langkah-langkah mengikuti ibadah onsite. Memakai masker medis 3 ply, cek suhu tubuh, menggunakan hand sanitizer, masuk melalui bilik disinfektan, menjaga jarak dengan yang lain, mengikuti arahan asyir, duduk sesuai dengan nomor kursi, dan setelah ibadah, segera meninggalkan ruangan tanpa melakukan kontak fisik seperti berjabat tangan dan tidak bergerombol. Demikian info yang dapat kami sampaikan. Selamat mempersiapkan ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Betapa berharganya kami di mata-Mu, Tuhan. Draw me close to You, Jesus. We surrender all to You, my God. To You only unto You. Only unto You, God. Jesus. Kehidupanku
Mari jemaat Tuhan bersama katakan. Ajaib Dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menuntun diriku serupa gambaranmu. Sungguh berharga di matamu Tuhan kehidupanku, kehidupanku. Kau Bawa hatiku mendekat erat dengan hatimu. Ku mengangkat wajahku memandang keindahanmu, Yesus. syukur bagi Kesetiaanmu di sepanjang hidupku. Come on church. Dan ku angkat tanganku Tata kasih dan karuniamu, tak sekalipun kau tinggalkanku. oh Yesus. Sahabatku, Kau mengangkatku, mengangkat wajahku memandang keindahanmu, Yesus. syukur bagi Kesetiaanmu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku Tata kasih dan karuniamu, tak sekalipun kau tinggalkanku. oh Yesus, sahabatku. Sebab Kau berjanji Tuhan untuk terus berada di mana kami melangkah. Kau hadir di mana, di apapun kondisi hidup kami Tuhan. Dan kami percaya You'll never leave us alone, Jesus. This is our worship. This is our song. There's only unto you, Jesus. Ku mengangkat wajahku memandang keindahanmu, Yesus. Syukur bagi Kesetiaanmu kesetiaanmu di sepanjang
tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Oh, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, oh pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Dan pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Oh, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Oh, bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan dan berjalan dengan kami Yesus. Nyatakan Tuhan. Come on, church, sing it. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Come on, church, sing it. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Come on, church, declare it. Immanuel, Engkau besertaku.
Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Oh, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Amin. Kau tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan. Kau gak akan pernah sekalipun ninggalin kami. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Amin. Apa kabar jemaat Tuhan? Saya lepas dulu. Tidak terasa kita sudah di bulan Juni 2021 dan wow, luar biasa cepat sekali waktu berlalu. Dan saya berdoa agar Anda semua dalam keadaan yang baik dan sehat. Dan sebelum kita akan memulai, kita akan berdoa terlebih dahulu. Let's pray together. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat hari ini. Kami mau diperlengkapi, kami mau semakin hari Tuhan, semakin serupa dengan Engkau. Oleh sebab itu kami buka hati kami selebar-lebarnya untuk kebenaran firman-Mu. Ajari kami, tuntun kami, dan kami berdoa Tuhan, supaya hidup kami bertumbuh, berbuah, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, firman-Mu untuk pelita bagi kaki kami, dan terang bagi jalan-jalan kami. Dan tuntunlah setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Iya. Apakah Anda siap diberkati hari ini? Nah, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, kita masih masuk di dalam The Year of God's Guidance atau tahun tuntunan Tuhan. Saya akan menyampaikan hari ini judulnya adalah Where Are You Now? Atau di mana kita sekarang? Atau di kondisi seperti apa kita sekarang? Ini menarik. Mungkin kita berpikir, maksudnya apa, Pastor? Saya akan jelaskan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau hidup ini diibaratkan lomba lari gitu ya. Saya rasa bukan lari cepat gitu ya, bukan lari sprint, langsung sampai, bukan. Tetapi bisa digambarkan seperti lari triathlon. Anda pernah lihat lomba lari triathlon itu ya? Yang orangnya lari, terus renang, terus naik sepeda, terus jalan gitu. Intinya di dalam kehidupan kita itu bukan semuanya lempeng gitu ya, bukan. Tapi bukan semuanya lurus, tetapi ada perjalanan, ada ujian di sana. Ada rintangan di situ yang harus kita lewati, musim demi musim. Ada sesuatu yang memang harus kita hadapi, kita lewati, tapi semuanya itu untuk pendewasaan kita, untuk kebaikan kita. Ada gambarnya nanti kita bisa lihat. Nah, oleh sebab itu, firman Tuhan di dalam Yakobus 1 sampai 2 sampai yang keempat, dalam terjemahan firman Allah yang hidup, jelas mengatakan seperti ini. Saya sangat diberkati dengan ayat ini. Saya akan bacakan, demikianlah firman Tuhan. Saudara sekalian yang saya kasihi, apakah kehidupan saudara sedang dilanda berbagai kesulitan dan cobaan? Kalau demikian, bergembiralah. Karena jika jalan kehidupan itu sulit, kesabaran saudara memperoleh kesempatan untuk tumbuh. Ayat keempat nih, powerful sekali. Sebab itu, biarkanlah kesabaran saudara tumbuh dan janganlah melarikan diri dari persoalan yang saudara hadapi. Karena apabila kesabaran saudara telah berkembang sepenuhnya,
maka saudara akan sanggup menghadapi segala sesuatu. Saudara akan berwatak kuat tanpa celah atau kekurangan suatu apapun. Wow, it is a great verse gitu ya, powerful verse. Jadi dikatakan jangan melarikan diri dari persoalan yang saudara hadapi. Karena kita seringkali ketika menghadapi tekanan rasanya Tuhan lalukan semuanya ini, pengen lari aja dari semuanya gitu ya. Jangan melarikan diri dari persoalan yang saudara hadapi. Karena memang solusinya adalah lari dan datang kepada Yesus. Amin, Bapak sudah dikasih Tuhan. Nah, saya ingat tahun lalu saya mulai ikut olahraga yang namanya HES atau trail run gitu ya di alam bebas. Tapi baru tahun ini saya absen, kenapa? Ya di rumah aja dulu ya untuk menjaga kesehatan dan saya fokus olahraga di rumah. Tapi saya ingat waktu pertama kali ikut HES, apa yang saya rasakan? Yang saya rasakan waktu pertama kali ikut olahraga itu, yang pertama saya antusias. Saya mendapatkan pengalaman yang baru gitu ya. Kenapa? Karena saya dulu nggak pernah melakukan itu. Dulu ya mentok naik gunung lah sama teman-teman, gunung yang pendek-pendek gitu maksudnya, yang deket-deket maksudnya. Tapi kali ini benar-benar ketemu dengan teman-teman yang baru dan kita benar-benar fokus untuk olahraga di sana di alam yang bebas. Jadi saya mendapatkan pengalaman yang baru. Lalu saya juga full of joy, saya suka cita. Kenapa? Karena saya nggak sendirian. Gitu ya, kalau sendirian juga aduh mikir-mikir 2 kali ya. Saya nggak sendirian, saya berjalan bersama rekan-rekan. Dan kalau Anda lihat dalam foto, kita copot masker cuma untuk foto. Setelah itu kita pakai lagi, don't worry tentang itu ya. Jadi merasa happy, joy, karena senang ketemu sama teman-teman juga. Lalu saya merasa kuat. Saya merasa kuat karena memang energi kita masih full. Kita berangkat makan siang dulu, minum vitamin, minum yang banyak gitu ya, supaya kita siap untuk perjalanan yang jauh. Jadi itu yang kita rasakan, happy, sukacita, punya pengalaman yang baru, full of energy gitu ya, senang sekali. Nah, lalu setelah itu kita mulai berjalan kan, kita mulai berjalan menempuh perjalanan yang ada gitu. Lama-lama kita ketemu dengan yang namanya rintangan. Kita ketemu dengan yang namanya tantangan. Contohnya jalannya licin, karena itu kan alam bener ya. Lalu naiknya tuh menanjak tiada henti gitu kayaknya. Jadi lama-lama ngos-ngosan juga, lama-lama capek juga gitu ya, itu menguras energi kita. Jadi jalan kami nggak secepat yang pertama, jalan kami mulai lambat. Lalu kita mulai tidak bisa mengikuti ritme teman-teman yang lain gitu, karena yang lain sudah profesional ya, pelari-pelari yang sudah berpengalaman bertahun-tahun. Saya baru pertama kali itu, jadi lama-lama saya nggak bisa ikut ritme mereka. Jadi waktu itu mereka lewatin saya aja, terus halo iya lewat dulu aja ya, karena saya mulai ngos-ngosan gitu ya. Jadi teman-teman yang lain masih oke, tapi saya udah mulai nggak bisa ngikuti ritme mereka. Lalu saya mulai banyak berhenti hanya untuk sekedar aduh capek, tenang, ngumpulin energi dulu. Setelah itu mulai ada sedikit kekuatan baru, saya mulai melangkah dan berjalan lagi. Nah, tapi yang menarik adalah saya semakin ketinggalan. Ya, nggak sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan, saya mulai ketinggalan dan hari sudah semakin gelap. Kan harusnya 2 jam lah, tapi kali ini lebih dari 2 jam karena saya nggak ngerti rutenya dengan baik karena saya ketinggalan. Nah, di fase yang ketiga ini saya mengalami kekacauan dan kebingungan gitu ya. Ini yang paling bahaya. Saya mengalami kekacauan dan kebingungan, kenapa? Karena saya merasa ditinggalkan sendirian gitu ya. Ya ada beberapa sama istri saya, ada beberapa teman, tapi nggak dengar rombongan yang banyak gitu. Saya ditinggalkan sendirian. Saya merasa, kok kita ini kok sendiri yang ngadepin ini semua ya. Lalu kita kehilangan jejak. Karena hari itu sudah malam dan itu di hutan-hutan. Ngeri. Dan energi kami itu seperti baterai yang udah merah kedip-kedip gitu ya. Sudah benar-benar yang capek, pengen pulang, mending sampai rumah, makan yang enak, yang mengenyangkan, yang hangat-hangat gitu ya, minum teh panas atau minum kopi panas, tapi benar-benar yang aduh itu hanya impian karena kita lagi di hutan-hutan gitu ya. Itu yang terjadi. Dan akhirnya kita tuh merasa stuck atau mentok. Jalan kami gelap. Dan yang paling berbahaya, paling mengerikan bagi kami adalah kami kehilangan sinyal di handphone kita. Jadi nggak bisa kontak sama teman-teman yang lain. No direction, tidak ada arahan. Ini mau maju, ini mau mundur, ini mau ke kiri atau ke kanan. Kita nggak ngerti karena gelap, berkabut. Mengerikan. Tapi puji Tuhan, singkat cerita,
Mereka punya rombongan rescue gitu yang menyelamatkan kami. Bersyukur gitu ya. Nah tapi saya mau katakan, bagaimana kalau pengalaman HES ini adalah perjalanan kehidupan kita saat ini? Coba kita mulai memikirkan gitu ya. Pertanyaan saya adalah, where are you now? Di mana kita sekarang? Di kondisi seperti apa kita sekarang? Di fase yang pertama, di fase yang kedua, atau di fase yang ketiga? Saya jelaskan, di fase yang pertama mungkin saat ini kita merasakan ya hidup kita antusias karena sedang menikmati pengalaman-pengalaman yang baru dengan Tuhan. Setiap hari itu kalau bangun pagi gitu langsung, aduh terima kasih Yesus. Kita mengutamakan waktu-waktu pribadi dengan Tuhan dan selalu merasakan Tuhan begitu dekat dengan kita. It is beautiful gitu ya. Atau rasanya setelah itu kita kalau kemana aja ya, pergi kemana aja, di tempat kerja, di kampus kita, atau dimanapun kita berada, kita setiap hari itu ingin bertemu dengan orang lain dan bersaksi gitu ya. Bersaksi tentang apa? Tentang kebaikan Tuhan, tentang apa yang sudah Tuhan lakukan dalam hidupmu, walaupun ini masa-masa yang tidak mudah, tapi selalu ada mukjizat, selalu ada pertolongan gitu ya. Selalu ingin menyampaikan apa yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidupmu. It is powerful, itu luar biasa. Lalu kita juga sangat bersyukur gitu ya. Bersyukur karena dikelilingi oleh komunitas orang-orang yang sangat membangun dalam hidup kita. Aku diberkati dengan homeku. Setiap home itu nggak tahan, rasanya pengen terus home gitu ya. Selalu bisa sharing ini, sharing itu. Aku bersyukur dengan kehadiran mereka di masa-masa ini. Gitu. Dan setiap hari kita sangat sensitif, peka gitu ya, merasakan kehadiran Tuhan, kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan. Dan cara pandang kita selalu right perspektif gitu ya. Kita selalu melihat, kita bisa melihat kebaikan Tuhan di setiap hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Itu indah kalau kita ada di fase yang pertama itu. Tapi jangan-jangan mungkin Anda sedang di fase yang kedua. Apa itu fase yang kedua? Anda merasa mengalami masalah demi masalah yang mungkin tidak mudah. Dan itu silih berganti. Saya rasa mulai ada yang mengangguk-angguk ini di rumah masing-masing. Iya, ini. Aku lagi ngalami. Baru masalah ini baru kita hadapi, ada masalah yang baru. Ada masalah yang baru. Dan di masa seperti itu kita tetap mencoba untuk menguatkan diri. Gitu ya. Walau aku belum tahu maksud Tuhan, rencana Tuhan, tapi aku tetap percaya selalu ada kebaikan Tuhan di sini. Luar biasa. Lalu yang kedua, kita tetap percaya. Gitu ya. Kita tetap percaya, tetap berharap, tetap beriman kepada Tuhan. Tapi memang kondisi kehidupan yang sedang kita hadapi ini beberapa kali membuat kita terhenti. Membuat kita yang, mungkin kalau ketemu ditelepon sama pastor kita atau ditelepon oleh ketua home kita, gimana? Are you okay? Oke sih, tetap oke sih. Tetap doakan aja ya, doakanlah. Aku percaya aku bisa menghadapi ini. Seperti itu. Walaupun kita tetap terhenti, tapi kita tetap percaya, beriman, dan berharap kepada Tuhan. Ada hope dalam hidup kita. Lalu yang ketiga, mulai kita berpikir, kenapa ya ini terjadi dengan saya? Kenapa ini terjadi dengan keluargaku gitu ya? Kenapa kok nggak terjadi dengan yang lain gitu? Kenapa nggak terjadi dengan yang lain? Sepertinya yang lain nggak punya pergumulan yang seberat aku ya. Setelah aku dengar kesaksian ini, setelah aku dengar cerita ini, kayaknya kok cuma aku yang ngadepin ya? Kok yang menghadapi cuma keluargaku ya? Kenapa bukan orang lain ya? Orang lain kayaknya ya gitu-gitu aja. Kita mulai berpikir seperti itu. Kenapa hanya aku yang seberat ini? Dan yang keempat, pada akhirnya kita merasa komunitas kita kurang empati dengan apa yang sedang kita hadapi, dengan apa yang kita sedang struggle gitu ya. Tapi ya kita mencoba berpikir positif, ya mungkin mereka nggak ngerti apa yang aku alami. Anda mengerti maksud saya? Nah, yang paling berbahaya ketika Anda masuk di fase yang ketiga. Fase yang ketiga itu Anda merasa semuanya habis. Anda merasa energinya udah nggak ada lagi, nggak punya kekuatan lagi, nggak punya kemampuan untuk berharap lagi kepada Tuhan. Merasa stuck, merasa mentok, merasa tidak ada jalan keluar lagi dalam kehidupan. Udah yang aku nggak ngerti lagi deh, udah nggak ngerti lagi harus apa, nggak ngerti, capek sekali. Anda pernah mengalaminya? Saya pernah mengalaminya. Mau katakan I feel you, saya pernah mengalaminya. Lalu setelah itu Anda mulai frustasi dan lelah. Lelah yang sangat maksudnya ya. Burn out dengan semua keadaan yang terjadi.
Anda mulai frustasi. Dan selanjutnya pasti Anda merasa sendirian, merasa ditinggalkan. Kok nggak ada yang ngerti ya pergumulan kita. Selalu kalau sharing, aku lagi ngadepin ini, orang selalu bilang, ya kita doakan ya, kita doakan. Yakin didoakan beneran? Wah, kita mulai mempertanyakan. Formalitas saja bilang aku mendoakan. Gitu. Yakin? Nah, dan yang keempat, kita merasa tidak ada sinyal lagi, gitu ya. Maksudnya apa? Koneksinya ke Tuhan itu loh. Sebenarnya kita tahu, kalau kita sharing dengan pastor kita, atau kita sharing dengan pemimpin kita maksudnya, kita tahu jawabannya. Ya kita harus tetap percaya kepada Tuhan, kita harus berdoa, kita harus berserah. Tapi sebenarnya kita tahu jawabannya. Tapi kita udah gak punya hati lagi. Karena hati kita sudah nggak punya hati, kita sudah tawar maksudnya, kita tawar hati gitu ya. Kita sudah tawar hati sehingga nggak punya kekuatan lagi untuk, iya aku mau lakukan itu, aku mau percaya, aku mau berharap. Kita nggak punya kekuatan lagi untuk berharap. Yang keluar adalah ketawaran hati itu. Dan yang keluar juga kita selalu mempertanyakan dengan apa yang terjadi. Tuhan kenapa? Apa maksud Tuhan? Tuhan di mana saat aku dalam kondisi seperti ini? Mana? Where are you, Lord? Where are you? Apakah itu sedang Anda alami? Nah, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Sekali lagi, ini pertanyaan saya. Where are you now? Di manakah kita? Di manakah sekarang? Di dalam kondisi apakah kita? Di fase pertama, puji Tuhan. Atau di fase kedua, sudah setengah-setengah ini ya. Atau di fase yang ketiga. Kita nggak ngerti lagi harus bagaimana. Stuck. Lelah. Tapi kalau Anda sedang berkata, Tuhan kemana saat aku dalam kondisi seperti ini? Ketika menghadapi ini semuanya yang aku nggak ngerti kenapa. Tuhan kemana? Saya mau katakan, sadari ini, apapun yang sedang kita hadapi. Tuhan nggak kemana-mana. Dia ada di dalam setiap fase hidupmu. Amin. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Karena memang Tuhan tidak pernah berubah. Kasih-Nya tetap, anugerah-Nya besar. Tapi ternyata kekuatan dan emosi kitalah yang berubah dan berkurang. Anda mengerti maksud saya? Tuhan gak berubah. Dia selalu bersama dengan kita. Tapi kitalah yang berubah. Kekuatan kita, kemampuan kita menampung emosi kita semuanya menurun dan berkurang. Jadi saat dalam hati kita berkecamuk, Tuhan di mana Engkau? Dalam kondisiku yang seperti ini, where are you? Tuhan akan menjawab, I'm still here. Amin. Aku tetap di sini anakku. Aku bersamamu, because this is my promise. Karena ini adalah janjiku. Dengarkan sekali lagi, I'm still here. Aku tetap di sini. Aku ada bersamamu. Dan saya mau katakan, itulah janji Tuhan. Itulah firman-Nya. Ibrani 13 ayat ke-5 bagian B berkata, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Wow. Kalau Tuhan yang berjanji, itu ya dan amin. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Dimanapun fase Anda berada. 1, 2, 3. I'm still here. Amin. Jadi hari ini jika Anda sedang dalam kondisi fase yang pertama, saya mau katakan luar biasa. Biarlah rohmu menyala-nyala, layanilah Tuhan, dan kuatkanlah sekelilingmu, gitu ya. Kuatkanlah orang-orang yang ada di fase kedua dan yang ketiga. Mereka butuh kehadiran kita. Tapi kalau Anda sedang di fase yang kedua atau yang ketiga, saya mau katakan, iya pastor, itu aku. Saya sedang di sana. Itu saya banget. Apa yang harus kita lakukan? Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Saya mau katakan saya bangga dengan Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan untuk mau terbuka dengan kondisimu. Saya bangga. Dan apa yang harus kita lakukan? Sesuatu yang sederhana, tetapi butuh kebesaran hati dan butuh kerendahan hati. Ini yang harus kita lakukan. Be honest.
jujurlah dengan kondisi dan keadaanmu yang sebenarnya kepada Tuhan. Itu yang terpenting, gitu ya. Sekali lagi, jujurlah dengan kondisi dan keadaanmu yang sebenarnya kepada Tuhan. Itu sangat penting. Butuh kerendahan hati di sini untuk mengakui kondisi dan keadaan kita. Butuh kerendahan hati di sini. Kenapa? Karena kita secara tidak sadar, gitu ya, terbiasa untuk menyangkali atau denial kondisi kita yang justru itu memperburuk keadaan kita. Gimana maksudnya, Pastor? Contohnya, karena tahukah kita terkadang seseorang yang berkata, jangan pedulikan aku, gitu ya. Jangan pedulikan aku. Sesungguhnya orang itu butuh perhatian dan kepedulian yang dalam hidupnya. Ya, orang yang selalu bilang, jangan pedulikan aku. Sebenarnya orang itu sangat butuh perhatian dan butuh kepedulian kita di dalam kehidupannya. Lalu seorang yang berkata, jangan khawatir, gitu ya. Don't worry, jangan khawatir tentang aku, gitu ya. Sebenarnya sedang lemah dan khawatir, tapi tidak mau menunjukkannya, gitu ya. Jadi tidak semua orang yang berkata saya baik-baik saja benar-benar dalam keadaan yang baik. Puji Tuhan kalau benar dalam keadaan yang baik. Tapi sekali lagi tidak semua orang berkata saya baik-baik saja sebenarnya dalam keadaan yang baik. Sadari bahwa terkadang apa yang terlihat dari luar tidak selalu sama dengan apa yang sebenarnya sedang terjadi dalam hati kita. Ada badai di dalam ini. Sekali lagi sadari bahwa terkadang apa yang terlihat dari luar tidak selalu sama dengan apa yang sebenarnya terjadi dalam hidup kita. Dan yang Tuhan mau bahwa apa yang di sini itu sama dengan apa yang di luar. Karena yang dari sini akan mengeluarkan sesuatu yang ada di dalam ini. From the inside out. Amin. Itulah yang mau Tuhan ubah. Jadi jangan disalah mengerti Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Saya sedang tidak mengajarkan kita harus mengumbar kelemahan. Aku gak oke, aku gak bisa, aku gak sanggup. Bukan itu maksud saya. Tapi saya sedang berbicara tentang belajar jujur dengan keadaan. Belajar jujur dengan keadaan kita. Itu penting. Kenapa? Karena jangan habiskan energimu untuk menutupi sesuatu yang seharusnya kita harus akui di hadapan Tuhan. Enggak di hadapan sembarang orang loh maksud saya ya. Jangan habiskan energimu untuk menutupi sesuatu yang seharusnya kita akui di hadapan Tuhan. Karena Tuhan adalah tempat yang paling aman gitu ya. Bersama dengan Tuhan adalah tempat yang paling aman untuk kita jujur di hadapan Tuhan. Karena saya percaya bahwa sebelum Tuhan bekerja melalui hidupmu, Dia akan bekerja memulihkan yang di dalam hidupmu terlebih dahulu. From the inside out. Sekali lagi, sebelum Tuhan bekerja melalui hidupmu, Dia akan bekerja memulihkan yang di dalam hidupmu terlebih dahulu. Sekali lagi, semua yang dari luar itu terpancar dari sini. Ini yang perlu dipulihkan. Kalau ininya fake, kalau ininya kita tutupi, ya tentu yang keluar sesuatu yang berbeda. Anda menangkapnya Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan? Dan mari kita belajar dari pemazmur. Saat dia merasa tertekan, apakah dia berkata, oh I'm okay, aku gak apa-apa kok. Tapi lihat apa katanya. Mazmur 42 ayat ke-11. Pemazmur berkata, mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Dia jujur loh. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jadi pemazmur tidak menyangkali keadaannya, tetapi dia juga tidak mau terus dalam keadaan seperti itu, dalam kondisi seperti itu, karena dia percaya selalu ada harapan di dalam Tuhan. Itu yang benar. Amin. Dia tidak menyangkali keadaannya, tapi dia percaya ada harapan di dalam Tuhan. Lalu ketika Daud, nih contohnya Daud dalam kondisi tertangkap oleh orang Filistin di Gad. Dan itu dituliskan bahwa Daud dalam kesusahan yang besar. Apa yang dia katakan? Dia tidak menyangkali keadaannya, tapi yang terjadi Mazmur 56 ayat 4 sampai yang kelima. Daud berkata, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Kepada Allah yang aku percaya, aku tidak takut. Apa yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Artinya Daud jujur dengan keadaannya. Dia katakan aku takut. Tapi dia tidak berhenti di situ. Daud berkata, aku ini percaya kepadamu. Dia tidak mau terus tinggal dalam keadaan ketakutan.
Tapi justru dia memakai waktu-waktu tersebut untuk semakin menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. That's powerful. Amin. Dia tidak menyangkali keadaannya, tapi dia percaya ada kebenaran, ada kuasa Tuhan yang lebih dari segala yang ada dalam hidupnya. Amin. Dan itu bisa merubah keadaan. Jadi ketika dia berkata, aku takut, aku jujur aku takut, tapi aku percaya. Amin. Berapa banyak dari kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, tidak mau jujur dengan keadaan kita. Tapi justru itu akan memperburuk keadaan kita. Karena ini maksudnya, ini bedanya kita beriman dengan orang yang denial, orang yang nggak mau jujur ya. Gini loh, seringkali kita berkata, aku nggak apa-apa kok. Kamu sakit hati ya, kamu diginiin kamu sakit hati ya. Enggak, aku nggak sakit hati kok. Kan kita harus mengampuni. Bagus. Tapi masalahnya kan setiap hari dari bangun sampai tidur lagi, hati ini sakit. Memikirkan orang yang menyakiti kita terus. Kok aku diginiin ya? Kok aku diperlakukan seperti ini ya? Oh, aku kok seperti ini ya? Gak tahu apa yang dia lakukan. It's hurt. Tapi kamu gak apa-apa? Gak apa-apa, kan kita harus mengampuni. Itu maksud saya. Lalu, kamu gak apa-apa? Aku baik kok, gak apa-apa. Aku terima dan jalani aja. Tapi aku tahu ini berat loh. Please share with us. Apa yang sedang ada dalam hatimu, please share with us. Oh gak apa-apa, gak apa-apa. Jalani aja. Legowo, aku terima, aku ikhlas kok. Tapi setiap hari, dari pagi sampai malam, kita mempertanyakan tentang apa yang terjadi dalam hidup kita. Kenapa Tuhan izinkan terjadi? Tuhan, kenapa Tuhan? Aku sudah lakuin ini, Tuhan kenapa tuh? Itu maksud saya. Itulah yang artinya kita menanggung beban yang seharusnya tidak kita tanggung sendirian. Karena kita tidak mau jujur di hadapan Tuhan. Saya pernah mengalami itu semua gitu ya. Makanya saya bisa cerita. Dan itu tidak baik buat saya. Itu nggak sehat. Dan itu membuat saya semakin buruk keadaannya. Tapi Anda menangkap maksud saya, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan? Itulah yang namanya ketidakjujuran. Yang terus kita hadapi, yang terus kita tutupi. Tapi justru juga kita terus biarkan. Dan itu membuat kita jadi pribadi yang lama-lama, kalau kita nggak jaga hati, lama-lama kita jadi pribadi yang pahit dan meragukan Tuhan. Ingat, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, menutupi itu sesuatu yang melelahkan. Amin. Makanya Tuhan suka dengan keterbukaan, dengan kejujuran. Pastor Stephen Furtick berkata, when you stop hiding, then God can heal you. Amin. Jika kita berhenti untuk menutupi, untuk bersembunyi atau menyembunyikan sesuatu, maka Tuhan akan memulihkan hidupmu. Ada diberkati? Nah, apa yang sering kita tutupi, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan? Biasanya kekecewaan kita dengan apa yang terjadi dalam hidup ini. Kekecewaan dengan apa yang sudah orang perlakukan dalam hidup kita, keluarga kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita. Kita coba hide it, kita coba tutupi itu. Tapi lama-lama itu akhirnya menjadi bitterness, menjadi kepahitan yang menumpuk dalam hidup ini. Dan itu tidak sehat. Dan lama-lama statement yang kita keluarkan adalah, mana Tuhan dalam kondisiku yang seperti ini. Kalau Tuhan peduli, mana buktinya? Kok nggak dijawab? Kok nggak terjadi? Kok nggak ada mukjizat? Kenapa dibiarkan ini semuanya terjadi? Itu terus berkecamuk di hati kita. Dan itu terus bergejolak di hati kita. Saya bayangkan mungkin kita nangis-nangis, sampai nggak bisa nangis lagi. Cuma bisa tertawa dan dengan pahit. Dan hati kita tawa dan mana Tuhan? Kita bisa berkata seperti itu. Tapi saya mau katakan Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Firman Tuhan dalam Amsal 24 ayat ke-10. Jelas berkata, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Oleh sebab itu, denial bukan jawaban gitu ya. Menyangkali itu bukan jawaban gitu. Selagi saya nggak ngomong menyangkal diri ya, itu beda lagi konteksnya. Tapi itu tentang tidak jujur dengan diri sendiri. Itu bukan jawaban. Tapi saat kita mau jujur di hadapan Tuhan tentang kondisi kita, apa yang kita rasakan. Tuhan, aku jujur, aku di fase yang ketiga. Atau Tuhan, aku sedang di fase yang keempat. Pulihkan aku.
jamah hatiku. Aku tidak bisa melalui ini dengan kekuatanku. Aku masih manusia. Aku gak tahu gimana untuk mengampuni ketika aku diperlakukan seperti ini. Tapi aku percaya Kau yang memberikan aku kekuatan untuk mengampuni. Amin. Itu yang akan menyembuhkan hidup kita. Dan percayalah, saat kita mau jujur dan terbuka di hadapan Tuhan, Tuhan tidak akan menyia-nyiakan setiap peristiwa yang terjadi di dalam hidup kita untuk mengenalkan dirinya secara pribadi kepada kita. Pada akhirnya nanti kita tahu, oh kenapa ya aku diizinkan ini terjadi, gitu ya. Kenapa aku diizinkan melewati ini semua? Karena God doesn't waste one single experience of our life. Amin. Tuhan tidak menyia-nyiakan setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Karena dari peristiwa-peristiwa itu Tuhan mau mengenalkan dirinya lebih lagi ke dalam hidup kita. Karena semakin Dia mengenalkan pribadinya kepada kita, semakin kita sadar bahwa ini menarik. Di dalam Tuhan bukan sekedar kita belajar lalu menghadapi ujian, tapi di setiap ujian ada pembelajaran. Oh, itu indah. Oh iya Tuhan, kenapa aku diizinkan di sini? Karena Tuhan mau membentuk hidupku. Oh Tuhan, karena Tuhan mau memperbesar kapasitasku. Oh ternyata Tuhan mau memberkati aku lebih lagi, tapi aku diizinkan untuk mengalami ini supaya aku rendah hati, supaya aku bisa punya empati kepada orang lain, dan itu kuat gitu ya di dalam hidup kita. Makanya saya sangat diberkati dengan Pastor Ashley dari ACC Worship. Dia katakan, our dead end is often God's new beginning. There is always a way for everything in Him. Atau jalan yang kita sangka buntu, stuck, gak tahu lagi mau gimana gitu ya. Seringkali justru merupakan awal yang baru dari Tuhan untuk mengerjakan hal yang baru juga dalam hidup kita. Karena selalu ada jalan untuk segala sesuatu di dalam Dia. Karena Dia ingin menunjukkan dengan cara yang baru kepada kita. Jadi ketika kita berkata, aku gak ngerti lagi, stuck. Jangan-jangan itu adalah undangan Tuhan untuk come to me, datang mendekat, dan aku tunjukkan cara yang baru, jalan yang baru. Dan itu memulihkan hidup kita. Kuncinya apa? Jujur. Amin. Kenapa? Supaya akhirnya kita jujur di hadapannya, terbuka kepadanya. Dan akhirnya kita akan lihat, Tuhan aku gak mampu kalau sendirian, aku gak mampu. Dan Tuhan berkata, engkau gak sendirian. Dan aku akan menunjukkan kasih setiaku kepadamu, dan pertolonganku kepadamu. Amin. Jadi jangan menyerah Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan. Jangan menyerah. Karena Tuhan pun tidak pernah menyerah untuk memulihkan dan membentuk hidup kita. Jangan menyerah dengan kehidupanmu. Jujurlah dengan keadaanmu. Itu tanda kita gak menyerah dengan keadaan kita. Amin. Jujur dengan keadaan kita. Jangan menyerah karena Tuhan pun tidak pernah menyerah untuk memulihkan dan membentuk hidupmu. Dan yang pasti, saat kita mau belajar jujur dan terbuka dengan kondisi kita, kita akan sadar ini. Setelah kita melewati ini semua dan kita jujur di hadapan Tuhan, Tuhan aku di fase ketiga, Tuhan aku di fase yang keempat. Tapi bukan kehendakku, biar kehendakmu yang jadi. Apa yang maksud rencanamu Tuhan? Nyatakan. Dan saya mau katakan seperti ini. Mengikut Yesus, itu bukan sekedar berbicara tentang mukjizat, pertolongan, dan jawaban. Tetapi mengikut Yesus juga berbicara tentang percaya kedaulatan Tuhan. Mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Dan mau didewasakan. Itulah kalau kita mau berkata, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Mengikut Yesus bukan sekedar tentang berbicara, sekedar jawaban doa, pertolongan. Tetapi mengikut Yesus juga berbicara tentang percaya kedaulatan Tuhan. Biar kehendak Tuhan yang jadi. Dan kita mempercayakan hidup kita sepenuhnya. Walaupun aku di fase yang ketiga, keempat, aku tetap percaya bahwa di situ Tuhan bisa pulihkan hidupku. Amin. Dan kita mau didewasakan. It's all worth it. Oleh sebab itu, hari ini saya ingin berkata kepada Anda semua yang mungkin sedang menghadapi fase kedua atau fase ketiga. So where are you now? Di mana kita sekarang? So where are you now? Tapi dimanapun kita berada, come to Jesus and He will restore you. Datanglah kepada Yesus
dan Dia akan memulihkan hidupmu. Amin. Ini waktunya bukan kita menyembunyikan, tapi ini waktunya untuk kita terbuka di hadapan Tuhan. Di dalam kejujuran, di dalam keterbukaan, di situ ada pemulihan. Dan ketika di sini diperbaharui, yang keluar tentu aliran-aliran kehidupan yang menjadi berkat bagi banyak orang. Matius 11 ayat 28 dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari berkata, Yesus berkata, "Datanglah kepadaku semua yang lelah dan merasakan beratnya beban. Aku akan menyegarkan kamu." Be honest, jujur tentang kondisimu. Dan saya percaya hari ini saya begitu kuat merasakan ada hati-hati dari Anda yang mulai dibalut oleh Tuhan. Ada pertanyaan-pertanyaan mungkin yang banyak di dalam hidupmu. Kenapa? Tapi Tuhan dengan lembut berbisik, I'm still here. Aku tetap di sini. Aku tidak pernah meninggalkan engkau. Jujurlah, katakanlah, dan aku akan memulihkan hidupmu. Aku akan menyegarkan engkau. Amin. Bapak bisa dikasih Tuhan. Anda diberkati hari ini. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur buat hari ini. Biar Kau pulihkan setiap hati yang terluka, yang pahit, yang bitter, yang mungkin banyak menutupi segala sesuatu yang sebenarnya harus kami akui di hadapan-Mu. Tapi izinkan biar kasih-Mu itu memulihkan, kasih-Mu itu menyembuhkan, kasih-Mu itu menyegarkan. Supaya kami tidak menjadi pribadi yang palsu, tidak menjadi pribadi yang fake, tapi menjadi pribadi yang jujur. Tetapi bukan sekedar jujur dan tinggal dalam keadaan yang sama, tetapi jujur supaya hidup kami menjadi semakin hari semakin serupa dengan Engkau. Didewasakan dan sadar, percaya akan kedaulatan-Mu di dalam hidup ini. Bukan dengan cara kami sendiri, tetapi dengan rencana-Mu yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Meteraikan firman Tuhan dalam setiap loh hati kami. Dan Kau yang ubahkan setiap kami. Kau yang pulihkan setiap kami. Dan kami percaya Tuhan, hati kami disegarkan. Hati kami dipulihkan. Hati kami diperbaharui. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami udah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Oh, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Amin. Nah Bapak sudah dikasih Tuhan, setelah kita mendengarkan firman Tuhan tadi, dan Anda merasa, iya aku di fase yang ketiga, aku di fase yang keempat, dan aku butuh Yesus. Karena mungkin Anda sudah Kristen sejak lama, tapi Anda belum menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Atau Anda benar-benar baru mendengar hari ini tentang Yesus.
Kalau Anda mau menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, mari kita akan berdoa bersama-sama dan ikuti doa saya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Hari ini, aku mengundang Engkau, masuklah ke dalam hatiku. Jadilah Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Berkuasalah atas hidupku, dan aku serahkan hidupku kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Wow, saya percaya seluruh surga akan bersuka cita ketika satu orang menerima, bertobat, datang kepada Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami juga berdoa, Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk jemaat-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Tuhan, kami minta belas kasihan-Mu, kami minta pertolongan-Mu dalam kehidupan mereka, mukjizat-Mu. Mazmur 41 ayat keempat berkata, Tuhan akan membantu dia di ranjangnya pada waktu sakit. Di tempat tidurnya Kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Kau pulihkan Tuhan di dalam nama Yesus. Dan kami percaya Tuhan, kami berdoa juga untuk bangsa Indonesia dalam menanggulangi COVID-19 ini Tuhan. Biar kami bisa saling bekerja sama Tuhan dari setiap lapisan masyarakat. Sehingga pada akhirnya Indonesia bisa pulih dari pandemi yang ada. Terima kasih Tuhan, segala hormat, segala pujian kami persembahkan hanya bagi-Mu. Mari jemaat Tuhan, angkat tangan kita dan terimalah berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari semua yang diberkati bersama-sama katakan, amin. Tuhan berkati. God bless you. Shalom jemaat Tuhan, kabar baik untuk saudara. Gereja Maranatha akan melaksanakan ibadah onsite atau ibadah tatap muka pada bulan Juli. Bagaimana cara kita dapat mengikuti ibadah onsite? Syarat untuk mengikuti ibadah onsite adalah sebagai berikut. Saudara adalah jemaat dengan range usia 12 hingga 60 tahun. Saudara hadir dalam kondisi sehat. Dan bagi yang sakit, saudara dapat mengikuti ibadah online di rumah. Suhu badan tidak lebih dari 37 derajat Celcius. Telah mendaftar dan mendapat nomor kursi. Untuk pendaftaran akan kami informasikan 1 minggu sebelumnya. Dan berikut adalah langkah-langkah mengikuti ibadah onsite. Memakai masker medis 3 ply, cek suhu tubuh, menggunakan hand sanitizer, masuk melalui bilik disinfektan, menjaga jarak dengan yang lain, mengikuti arahan asyir, duduk sesuai dengan nomor kursi, dan setelah ibadah, segera meninggalkan ruangan tanpa melakukan kontak fisik seperti berjabat tangan dan tidak bergerombol. Demikian info yang dapat kami sampaikan. Selamat mempersiapkan ibadah. Tuhan Yesus memberkati.